Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah dan kita masih membahas tema kita yaitu mau viral tapi hilang akal. Langsung aja jamaah, aku punya tayangan nih mengenai pemuda yang viral karena membagi-bagikan sembako dan uang. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sebuah video berisi seorang pemuda membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Surabaya ramai dibicarakan warganet. Hal itu terjadi karena pemuda yang di dalam video itu adalah Tom Liwafa, seorang pengusaha yang juga disebut sebagai salah satu Crazy Rich Surabaya. Selain membagikan sembako, dirinya juga membagikan uang jutaan rupiah bagi warga yang membutuhkan. Tom Liwafa beserta komunitasnya Entrepreneur versus Corona diberitakan telah membagikan sembako serta APD kepada warga dan sejumlah rumah sakit di wilayah Surabaya. Masya Allah, ini kalau ini boleh tepuk tangan ya. Good job. Good job. Mantap, Ustaz. Akhir-akhir ini lagi pakai bahasa Inggris terus ya. Bagus ya. Baik Mas, semoga ini bisa menginspirasi kita ya, karena bisa menjadi pelajaran juga buat kita. Tapi sebenarnya ketika akhirnya kita ngelakuin itu, Allah balas dan akhirnya menjadi viral tuh yang melakukannya. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita ini sebagai umat muslim ini pengen jadi viral atau terkenal jamaah. Dan akhirnya kalau sudah terkenal karena kebaikan kita dan apa yang sudah kita lakukan, pahalanya tuh jadi berkurang gak sih? Karena kan mungkin dilihat orang banyak, direkam apa segala macam. Kita tanya sama Ustazah Syifa. Silakan ya, Ustazah Syifa. Izin Ustaz semua. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah yang ada di rumah, semua pasti ingin viral. Tapi ketika sudah viral yang tadi saya jelaskan di segmen awal dan juga oleh para guru-guru kita, banyak sekali mungkin penyakit-penyakit hati dan ujian yang datang kepada kita. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu pendiri mazhab Hambali pun ketakutan karena popularitas yang dimilikinya. Padahal beliau orang alim, orang solih, ahli fikih, ahli hadis, salah satu ulama terkenal di Jazirah Arab ketika itu ya. Beliau itu tinggal di pedalaman, tidak ingin diekspos, tidak ingin orang tuh tahu gitu. Tapi karena memang orang alim, jadi orang itu pasti tahu. Yang lain-lain pasti tahu beliau orang yang alim, terkenal sampai kemanapun dan sampai di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana jika setelah kita terkenal, kita bikin konten-konten kebaikan yang tadi ya disebutkan, dia bersedekah, berinfak, memberikan harta kepada orang lain, menolong orang yang susah yang ada di jalan. Kalau kontennya memang niatnya karena Allah, bukan karena yang lain, atau hanya mencari pujian manusia saja, maka konten itu dapat pahala, dirinya pun dapat pahala. Amin ya Allah. Tapi kalau kontennya hanya sebatas mencari pujian, jadi hati-hati, niat itu yang paling susah. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling sulit itu untuk dilatih adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya niatnya pengen sedekah aja deh. Tapi ketika banyak orang yang hadir, coba kamera, yang banyak kamera. Biar orang tahu katanya, biar viral. Kalau saya nih sedekahnya miliaran, contoh ya. Jadi niatnya berubah. Yang tadinya ngaji tenang, bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba datang calon mertua nih. Bismillahirrahmanirrahim, dikencengin sama dia suaranya. Kenapa? Dalam hatinya berkata, ada calon mertua gue nih katanya. Nggak boleh pelan-pelan ngomongnya ya, contoh seperti itu ya. Jadi mengharap pujian dari Allah dengan mengharap pujian dari manusia itu beda-beda tipis. Kembali kepada hati kita lagi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan atau mengutip salah satu perkataan Imam Ali radhiyallahu an. Lil mura'i salasu alamat. Bagi orang yang ria, nah ini salah satu penyakit yang biasanya menghinggapi orang-orang yang terkenal. Orang yang terkenal biasa bikin konten itu pengen ria, dilihat oleh orang lain. Kalau sudah ada yang puji, makin dia, makin terbang, makin hebat merasa, makin segala-galanya. Apalagi sekarang itu patokannya followers, subscriber, like, komen. Kalau yang komen cuman sedikit dia bikin status, emang konten saya nggak menarik ya katanya. Kalau yang like cuman sedikit, kenapa sih kok nggak ada yang like? Apa waktunya salah ya saya yang uploadnya gitu, contoh ya. Jadi niatnya itu bukan karena Allah lagi, tapi karena mengharap pujian dari manusia dan karena ria dari dalam dirinya. Apa ciri orang ria? Yang pertama, yaksulu idza kana wahda, kalau sendirian dia males.
Males kalau sendirian. Gak ada yang lihat, udah sholatnya Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah, 1 menit kelar sholatnya. Gak ada yang lihat, udah sedekahnya 1.000 perak aja deh. Udah 1.000 perak kembali ya 500 ya. Waduh. Nah ini contoh ya, karena tidak ada yang melihat. Tapi karena ada yang melihat, ketika ada yang melihat, yaksulu idza kana wahda, wa yanshitu idza kana finnas, di tempat ramai dia mulai rajin. Sedekah, saya bakal keluarin 100.000. Nih, lihat nih. Saya sedekah kasih ke masjid, tolong jangan bilang-bilang ya, bilang aja dari hamba Allah. Iya, oke, dari hamba Allah. Ketika diumumin dia ada di situ, jadi jamaah. Sedekah 500 juta dari hamba Allah. Bilang ke temannya, itu saya hamba Allah. Saya katanya. Contoh ya. Jadi ria seperti itu. Jadi orang yang ria, kata Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Ali, dia malas kalau sendirian, rajin kalau rame orang, kalau dipuji bertambah kebaikannya, tapi kalau dihina dia tidak lagi melakukan kebaikan. Jadi hati-hati orang yang bikin konten atau orang yang terkenal niatnya bukan karena Allah, hanya mencari pujian manusia, itu jatuhnya sudah ria. Wallahu a'lam bishawab. Berarti balik lagi ke niat kita ya Ustazah Syifa. Kembali ya. lagi ke niat kita. Baik, balik. Kalau untuk yang melakukannya balik lagi ke niatnya. Kalau yang cuma penontonnya lebih baik diam kalau kita tidak bisa melakukan kebaikannya daripada akhirnya kita melakukan kejahatan ya. Baik, jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Aku punya tayangan nih, parodi lucu nih, video edukasi tentang virus corona. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Wahai umat manusia di dunia, dengarkan himbauan saya. Saya akan menyerang manusia yang nekat keluar rumah, yang tidak pakai masker dan tidak pakai hand sanitizer. Kreatif Masya Allah, dan ini terniat ya bikin kontennya ya, kayaknya warga-warga. Kontennya malah jadi amal gitu Iya, ya, malah amal jadi kebaikan. amal nih. Dan akhirnya benar gak sih nih kalau perbuatan baik dan buruk nih yang kita contohkan di media sosial itu dapat membuat pahala ataupun dosa kita tetap mengalir. Bahkan setelah meninggal dunia. Aduh, kita tanya sama Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Saya gini aja, Apa? supaya lebih mudah. Ayo kita duduk yuk. Kita piknik praktek. lagi. Ada yang bisa aku bantu lagi? Piknik lagi. Apa ini? Nah, ayo. Nah, buat kita semua, ingat ya, dosa itu merupakan segala bentuk Permisi, perbuatan Ustazah. yang melanggar hukum. Jadi hati-hati. Ini diperagain oleh Ustazah ya, maaf ya. Ya dipegang. Mohon maaf ya, ini buat Oh, Sony. ada lagi. Sony ya silakan. Jadi kemudian ada namanya jariah. Jariah itu yang mengalir terus. Ya. Ditambah-tambah aja. Ini apa, Ustadz? Saya minta tolong Mas Sony disusun ya. disusun Diberdiriin. gini ya? Tapi deket-deketin. Deketin. Ya deketin ya. Deketin, oke. Iya, jangan disebut. Jadi dia kalau ya disusun aja. Sekarang baik. Jadi sebenarnya ada betul tadi kata Sasam di segmen awal bahwa sebenarnya ada dosa yang mengalir terus, dosa jariah, ada amal jariah. Tapi hati-hati ya, buat kita semua jangan sampai ada 3 manusia, kata guru sekumpul di Banjarmasin ya. Beliau pernah menegaskan bahwa sebenarnya ada 3 dosa yang mohon maaf tidak ada dosa kecil terhadapnya. Yang pertama adalah orang tua karena ada anak yang mengikut. Jadi kalau sudah jadi orang tua dan sudah punya anak itu hati-hati karena bisa jadi anak itu akan mencontoh. Agak deketin ya. Kemudian ini ada penggambaran ada 3 sebenarnya. Sasam coba pernah main-main yang gini-gini. Apa itu, yang ada bayangan. Oh iya, Ya. ya ada bayangannya. Ya, gitu, terus ya ada lampu bayangan. kan, Ya. lampu Oh, kan, yang Ustaz. burung Apapun yang terbang. dibentuk oleh Ustadz Sam, ya akan bayangan itu seperti itu. Itulah orang tua. Orang tua itu akan memperlakukan, jadi apa yang dilakukan orang tua akan diikuti anak. Makanya hati-hati berbicara di depan anak. Karena anak akan menjadi pencontoh
respon terbaik adalah anak, pencontoh terbaik, peniru terbaik adalah anak. Makanya hati-hati. Maka kalau saya salat itu sebenarnya saya besarkan suara saya, jaharkan suara saya, zikirnya dijaharkan supaya anak-anak mengikut. Saya gerakan-gerakan tangan supaya mengikut. Jatuh. Udah disusun jatuh. Ya inilah. Nah, kali ini perumpamaan yang berikutnya adalah public figure. Hati-hati. Dosa yang kedua adalah dosa para ibaratnya guru. Makanya guru itu tidak ada dosa kecil terhadapnya. Influencer. Semua dosa besar karena influencer. Apa namanya? Influencer. Ya itulah. Oh, Atau sakit ada tuh followers. Ya itu. Followers. Nah, jadi itu jatuh. Tuh. Jadi apa yang dilakukan akan diikutin. Jadi kalau Jatuh semua. Jadi itulah, makanya hati-hati ketika kita sudah menjadi disebut artis lah, public figure, tokoh masyarakat, itu hati-hati. Semua yang mengikut padanya itu akan seperti itu. Apalagi nih para pemimpin, ini kita. Ya. Nih Ustaz Sasifah, silakan ada air di gelas. Kemudian silakan dimasukin. Taruh pewarna. Itu hati-hati. Kalau sudah seperti ini akan mempengaruhi air ini. Akan merubah. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu, maaf saya pinjam kata-kata ini, para pemimpin itu tidak ada dosa kecil terhadapnya. Semua dosa besar. Karena ini susah untuk dikembalikan lagi. Iya. Karena sudah mengikuti. Makanya kata-kata saya biasa berkata begini. Kita ini kalau sudah dianggap orang yang dikenal, sudah dianggap jadi ustadz atau dijadikan pemimpin, itu hati-hati loh. Karena ibaratnya semua yang mengikut kita akan bertanggung jawab atasnya. Makanya kalau kita berbicara, hati-hati atas ucapan kita, itu direkam. Apalagi kita para jejak digital ada ya. Jejak digitalnya. Digital ini dikembalikan ya. akan bahaya. Makanya ketua RT sama ketua RW itu beda pahalanya. Karena sesuai jumlah berapa yang ada di bawahnya. Oh, yang dipimpinnya berapa banyak? Berapa? Ya? Karena itu akan mengikut, akan bertanggung jawab atasnya. Ini pertanyaannya, bisa dikeluarin, dirubah nggak? Nggak bisa, disaring lagi. juga nggak Karena bisa. sudah menyatu. Sudah menyatu. Makanya hati-hati. Kata-kata, maaf ya, orang biasa. Ya. Itu dianggap biasa aja, tapi ketika orang sosok pemimpin yang berbicara itu jadi mandat kah atau instruksi kah atau bisa jadi hukum. Betul. Itu hati-hati. Makanya kita ini berbicara hati-hati loh. Kenapa? Karena bisa jadi alasan kata Ustaz Maulana itu kan begitu. Ya. Kata Ustaz Zam, kata Ustaz Sasifah seperti ini. Jadi makanya hati-hati karena ini bisa menjadi pelanggaran syariat ini. Ini. Ya, gimana? Bisa nggak kita bergibah? Bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Haram. Nggak, maksudnya Tapi kalau ngomongin bisa, tapi dosa ya. Ya. Tapi ada yang diperbolehkan. Ketika kita memberikan peringatan sama orang. Ya. Bahkan memang ada orang secara terang-terangan dia berbuat dosa. Ya jelas lah orang pasti ngomongin. Ya. Ini hati-hati loh. Karena ini penggambaran buat kita untuk membahayakan buat generasi. Orangnya sudah mati tetap dapat terus dosanya. Ya. Mengalir terus dosanya. Makanya hati-hati, foto terus masukin di sosial media. Berapa yang lihat segitu dosamu. Dan ketika dia melihat dan menimbulkan nafsu sehingga dia melakukan dosa, maka Anda pun termasuk yang membuat permainan kemudian diikuti orang lain atau sesuatu yang awal pendirinya itu kan dosa semua. Challenge itu ya. Aduh, nauzubillah summa nauzubillah, hati-hati ya. Berarti bisa dibilang dihimbau dari sekarang buat para public figure, influencer, teman-teman atau para Siapapun. pemimpin. Yuk kita mencontohkan yang baik-baik ya. Pokoknya kalau mau posting sesuatu apa manfaatnya, apa faedahnya. Kalau tadi yang nyumbang itu bagus banget. Iya, Masya itu Allah. saya pernah kita pernah hubungi beliau ya. Yang kemarin itu, Ustaz, Yang ya, kemarin. betul, Jadi betul. itu sebenarnya bagus banget Ustaz Sasifah, luar Masya biasa. Allah. Ustaz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Ini aku kembaliin dulu deh. Hati-hati dibuang aja karena itu takutnya nanti diminum orang. Ya, Itu ya. ini bagus sekali. Kalau gitu sekali lagi yuk kita himbau sekali lagi buat Ya. teman-teman semua. Kita contohin yang baik-baik karena banyak yang meniru. Kalau akhirnya jadi meniru tapi jadinya negatif semua kan sayang gitu ya. Kasihan. Baik, Yang Masya paling Allah. bagus kalau sesuatu yang kita perbuat kebaikan sehingga diikuti orang. Nah, Masya Allah, untuk itulah kita belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Dan mungkin kita juga bisa mencontoh dari Rasulullah. Karena kan kita sama-sama tahu ya kalau Rasulullah, Masya Allah viral banget. Terkenal di dunia maupun di akhirat. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih kita bisa menjadi seperti itu? Mungkin nggak sih? Kita tanya sama Ustadz Syam. Mohon penjelasan Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Ustaz Maulana, Ustaz Sasifah, Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami tahu bahwa di luar sana banyak sekali alim ulama yang tidak mau
terkenal, tidak mau menyampaikan di depan TV, tapi beliau ilmunya sangat-sangat luar biasa mendalam. Ada juga di antaranya ulama yang hobinya nulis kitab, tapi tidak mau seperti kami ini menyampaikan sebagai dai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Rasul itu di umur 40 tahun, sedangkan umur Rasulullah SAW meninggal dunia di umur 63 tahun. Berarti durasi Rasulullah untuk menyampaikan itu cuma sekitar 23 tahun, menyampaikan ayat-ayat Allah. Kenapa Allah tidak menjadikan Rasulullah itu diangkat menjadi nabi di umur 20 tahun misalnya, atau diangkat menjadi nabi di umur 17 tahun, otomatis durasi berdakwahnya lebih panjang. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai skenario yang luar biasa. Rasul itu sudah berdakwah dari awal, tapi berdakwahnya dengan attitude, dakwahnya dengan contoh. Maka Rasulullah sebelum menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, mendapatkan kitab suci, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rasulullah sudah berdakwah dengan attitude-nya, dengan akhlakul karimah, sudah punya gelar as-sadiqul wa'dil amin, orang yang sangat bisa dipercaya, sehingga ketika menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak percaya dengan beliau? Itu pun masih banyak yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saran kami buat teman-teman sekalian, kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, mempunyai influence, menjadi seorang influencer, maka jadilah kita seseorang yang memang bisa dipercaya gitu. Jadilah seseorang yang bisa dipercaya sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dikasih amanah, itu kita merasa aman, gitu kan? Dari kata amanah itu kan kita ambil dari kata aman. Apa itu amanah? Kalau kita nitip sama dia, kita merasa aman gitu. Jadi Rasulullah itu al-amin, orang yang paling amanah gitu, orang yang paling terpercaya, orang yang paling jujur. Kemudian bukan lagi mengambil daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyebutkan seorang yang terkenal. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat terdekat beliau, Khulafaur Rasyidin, ini dikatakan sama baginda Nabi, nanti kalau kau ketemu sama orang dari suku Qarn, kau minta doanya. Orang dari suku Qarn ini diterima doanya karena dia sangat terkenal di langit. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa dia? Pokoknya cari dia dari suku Qarn. Maka datanglah orang-orang berhaji daripada negara Yaman, datang kepada baginda Nabi SAW, datang ke Mekah. Pada saat itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mencari, adakah seseorang yang bernama ini di antara kalian? Adakah yang dari suku Qarn di sini? Ada ya Amirul Mukminin. Kemudian adakah yang bernama ini? Enggak ada. Ada enggak yang pekerjaannya seperti ini? Ada enggak yang ada tanda lahirnya di sini? Maka orang-orang mengatakan, kayaknya enggak ada lagi. Mana di antara kalian sudah berkumpul semua di sini yang dari suku Qarn? Sudah semua, wahai Amirul Mukminin. Ada satu orang yang mengangkat tangan, masih ada satu yang tidak. Siapa? Yang jaga parkiran di luar. Kata kendaraan kami, onta kami dijaga sama dia. Maka Amirul Mukminin datang kepadanya mengatakan, oh, aku ingin melihat satu tanda di antara tubuhmu. Maka orang ini mengatakan, ada apa? Rasulullah memintaku untuk mencari seseorang bernama Uwais Al-Qarni, karena dia adalah seorang yang terkenal di langit. Minta doalah pada dia, karena kalau dia minta ampunkan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosamu, dan doanya sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Uwais Al-Qarni, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi Rasulullah mengenalnya dan Allah Subhanahu wa taala sangat mengenalnya dan sangat terkenal di langit. Setelah itu apa yang dilakukan Uwais? Kata Uwais Al-Qarni, wahai Amirul Mukminin, setelah ini saya punya permintaan satu untukmu. Karena saya sudah mendoakanmu, saya punya permintaan satu untukmu. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui tentangku. Jadi dia subhanallah cuma ingin terkenal di langit, tidak ingin terkenal di bumi, menjaga kemurnian akidahnya. Namun dari awal kita bahas segmen 1 sampai segmen 3 sekarang ini, kita juga tidak bisa menyamaratakan. Ada teman-teman kita yang memang mencari followers, mencari viewers, mencari like. Kenapa? Karena memang pekerjaannya di sana gitu. Jadi kan teman-teman seperti bidang periklanan, karena memang membutuhkan view gitu. Karena orang-orang produk akan mencari siapa yang view-nya paling banyak, itu yang akan diberikan produk gitu. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri menyamaratakan YouTubers pasti ria, enggak gitu juga, karena dia adalah pekerjaannya itu. Adalah content creator pasti ria, mencari pujian, mencari like, mencari komen, karena memang pekerjaannya itu. Yang dikhawatirkan adalah kita nih, content creator dakwah. Ketika kita konten creator dakwah menyamakan diri dengan konten creator biasa, kreatif biasa, maka naudzubillahi min dzalik. Karena mudah-mudahan kita konten creator dakwah, kita ingin memperkenalkan agama Allah, bukan memperkenalkan diri kita. Kita ingin memperkenalkan ayat-ayat Allah. Niat kita awalnya bukan untuk memperkenalkan bahwa suara ini bagus ketika murattal, bukan untuk memperkenalkan bahwa suara ini bagus ketika adzan. No, tapi kita memperkenalkan bahwa ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah.
indah. Ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Kita memperkenalkan itu, Allah yang menyampaikan hidayah tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Sama-sama. Semoga jamaah yang ada di rumah pagi hari ini, semoga Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berikan rezeki yang berlimpah, keberkahan semuanya. Dan sekali lagi semoga kita bisa berprestasi tanpa sensasi ya. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Sekarang aku mau menghubungi jamaah yang udah siap untuk curhat online. Dan alhamdulillah insya Allah kita sudah terhubung dengan jamaah yang ada di rumah. Langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu, senang sekali Ibu bisa menjadi bagian dari Islam itu Indah. Sekarang Ibu punya permasalahan apa atau mau curhat apa, insya Allah bisa dicarikan solusinya sama guru-guru kita, Bu. Silakan. Ya, selanjutnya Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kan saya udah rumah tangga tuh 1 tahun sama suami saya. Nah, pas waktu itu 6 bulan yang lalu suami saya tuh dinasihatin padahalnya sama orang tua saya, padahal dia disuruh untuk kerja, cari nafkah untuk istri dan anaknya. Jadi selama ini tuh saya terus yang kerja, jadi dia nggak pernah kerja, nggak pernah nafkahin. Udah gitu pas udah dinasehatin gitu, dianya nggak terima. Udah gitu dia kabur. Udah kabur kayak gitu dia mau nyeraiin saya. Nah sekarang tanggung jawabnya itu kurang banget. Udah gitu kan pertamanya sih waktu bulan-bulan kemarin dia mau balikan lagi. Nah setelah kemarin dia udah bilang katanya nggak akan balikan lagi. Ya udah ikhlasin aja semuanya, nggak usah ungkit-ungkit lagi, nggak usah balikan lagi katanya kayak gitu. Terus kalau masalah anak nggak usah bawa-bawa anak, nggak usah jadiin senjata kalau anak. Kan kalau saya sih ya Pak Ustadz melihat itu kan karena mempertahankan rumah tangga itu karena lihat anak ya sebenarnya. Nah itu gimana ya Pak Ustadz, soalnya kan saya bingung antara kayaknya dia udah punya yang baru, nggak tahu karena memang ada hasutan dari keluarganya, karena keluarganya juga sama sekali nggak ada respon untuk ke sini gitu, atau untuk perbaikin masalah atau kayak gimana, nggak ada. Baik. Orang tuanya sama sekali cuek. Ya baik, berarti Ibu sekarang sudah pisah ya Bu ya? Ya. Ibu sudah pisah? Bisa Belum ya? Tapi secara agama ya. belum, tapi posisinya sedang tidak baik dengan suaminya ya Bu ya? Ya. Kan tadi kan Ibu bilang kan mau balikan apa enggak ya terserah, tapi karena saya mikirin anak gitu ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu tadi ya Bu ya? Ya makanya gitu. Ya. Ya kalau saya sih kan pertahanan rumah tangga itu karena memang anak gitu, lihat anak masih bayi, masih umur kemarin ditinggalin sama dia tuh umur 6 bulan, sekarang Ya. udah mau setahun. Baik, berarti Ibu sedang punya permasalahan rumah tangga di mana awalnya karena suaminya tidak mau bekerja, akhirnya terjadilah konflik rumah tangga itu. Dan hampir terjadi perpisahan yang sebenarnya Ibu tidak pengen, tapi karena Ibu masih mikirin anak untuk itu ya Ibu ya, karena Ibu sayang sama anak. Baik, kalau gitu kita minta solusinya dari Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran atas apa yang menimpa. Rumah tangga tidak selalu berjalan lancar, mulus. Ada saja permasalahannya, baik itu dari keluarga ataupun dari pasangan kita sendiri. Memang nafkah itu sejatinya adalah tugas suami. Dan para ulama telah sepakat istri yang bekerja itu hasil kerjanya bukan untuk menafkahi keluarga, tapi hanya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi tanggung jawab terbesar itu bukan pada sang istri, tapi pada sang suami. Nah, kalau suaminya tidak bisa bekerja karena ada ilat atau alasan-alasan darurat, contohnya suaminya sakit,
ada masalah apa gitu ya di PHK dan lain sebagainya dalam proses mencari kerja, maka di sini istri boleh bekerja dan kita harus sabar mendampingi suami kita. Tapi kalau permasalahannya memangnya suaminya yang pengangguran dan tidak mau berusaha mencari kerja, di sini saya rasa keputusannya sudah sangat tepat, Ibu. Jadi jangan bercerai. Ya, cerai itu abghadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan yang paling Allah benci tapi dihalalkan itu talak. Karena perempuan itu kalau mau cerai ingat lagi sama anak dan anak. Ya, insya Allah mungkin kalau kita berdoa, kita omong baik-baik, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah coba ajak ke keluarga besarnya atau ibu datang ke keluarga besarnya. Sudah datang ke keluarga besarnya? Sudah, tapi tidak ada solusi. Saya sudah ngomong gitu ya, tapi via WA. Oh, jangan Dia via bilang, WA. Jadi kalau Ketemu bisa ya, lebih baik ketemu Iya. ya. WA itu aja, gitu. Udah nggak usah balik lagi sama saya, kata dia. Mungkin dia udah punya yang baru, mungkinnya nggak. Saya juga kurang tahu. Nah, ini salah satu hancurnya komunikasi suami dengan istri adalah tidak bertatapan langsung. Jadi komunikasi itu sangat penting. Suami sama istri kalau bertengkar, berantem, punya masalah, komunikasi langsung. Karena bahasa WA dengan bahasa ketemu langsung itu beda. Baik, berarti alangkah baiknya kalau bisa ketemu langsung. Ketemu langsung, bertatap muka. kumpul dengan keluarga besar, Ya, kumpul dua-duanya. Kalau bisa cari ahli agama yang bisa memberikan solusi juga gitu. Baik. Ketika perkumpulan itu. Baik, terima kasih Ustazah Syifa. Iya. Sementara ini untuk penjelasannya Ibu jangan kemana-mana dulu. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Maulana ya Bu ya. Dan nanti juga kita akan berdoa sama-sama, jamaah yang di rumah juga akan mendoakan. Semoga permasalahan Ibu bisa segera selesai. Jadi Ibu tetap di Islam itu indah ya Bu ya. Begitu juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.